Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisman Arif dari Forum News Network. Tudingan dari staf khusus milenial Presiden Billy Mambrasar bahwa Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu jadi bancakan anggota DPR untuk kepentingan para keluarga dan kerabatnya ini jadi bola panas. Apalagi tudingan itu muncul di tengah-tengah situasi saat ini ketika banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang melakukan protes atas kenaikan uang kuliah tunggal, ya, UKT, uang kuliah tunggal itu, dan ada sampai yang dilaporkan ke polisi oleh rektornya seperti yang terjadi di Riau. Dan pada saat yang sama juga beberapa hari ini di media sosial itu dihebohkan dengan postingan-postingan daftar nama para mahasiswa penerima KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu yang gayanya hedon gitu ya. Ada yang sering nongkrong di kafe, liburan, bahkan dia punya mobil. Padahal tadinya KIP kuliah ini gitu atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu kan ditujukan kepada para mahasiswa yang dia cukup punya prestasi dan orang tuanya tidak mampu. Dan ini biasanya penerimanya cukup ketat karena melalui proses mereka para penerimanya ini harus menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul dari keluarga tidak mampu tapi ya punya prestasi dalam kuliahnya. Memang angkanya nggak terlampau tinggi-tinggi seperti jalur beasiswa lainnya ini. Syaratnya antara lain disebutkan tidak boleh di bawah 3. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kan diharapkan mereka mampu menyelesaikan kuliahnya gitu. Dan jangan sampai kemudian karena tidak punya biaya, mereka tidak bisa menyelesaikan kuliahnya. Tapi masalahnya kemudian ternyata beredar kabar bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang menerima KIP kuliah itu gaya hidupnya itu nggak mencerminkan bahwa mereka itu orang yang tidak mampu. Nah, apakah ini kemudian ada kaitannya dengan seperti yang dituduhkan atau dituding oleh staf khusus Presiden Billy Mambrasar? Karena menurut dia ini dia banyak menemukan fakta KIP kuliah itu kemudian jatuh ke para keluarga dan kerabat dari anggota DPR. Dan ini apakah kemudian mereka-mereka ini yang disebut sebagai penerima KIP kuliah, tapi sebenarnya hidupnya malah hedon. Ini jadi saya kira ini kemudian jadi bola panas karena saya sebut tadi ini kan keterlaluan betul kalau sampai kemudian banyak sekali penerima KIP kuliah itu ternyata gayanya hedon, sementara banyak mereka yang lebih membutuhkan itu tidak mendapatkan beasiswa dan kemungkinan akan terancam tidak bisa menyelesaikan kuliahnya karena uang UKT-nya atau uang kuliah tunggalnya itu naik. Dan kalau uang kuliah tunggal naik ini terjadi serempak ya di seluruh perguruan tinggi ini ya. Dan kemudian rame-rame mahasiswa berunjuk rasa memprotes karena kenaikan UKT yang sangat tinggi itu nggak main-main, bahkan sampai bisa 2 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan betapa makin beratnya kehidupan dari para orang tua dari mahasiswa yang harus membayar 2 kali lipat dari UKT yang sebelumnya harus mereka bayarkan. Nah, kita balik dulu soal selain kita ngomongin yang soal gaya hedon tadi, kita coba bahas dulu apa ceritanya kemudian kok para anggota dewan itu kemudian bisa menyalurkan UKT kuliah itu. Rupanya seperti dikatakan oleh salah seorang anggota Komisi 10 DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, yakni Andreas Hugo Parera, bahwa itu hanya masalah distribusi saja. Karena kata dia ini DPR itu memang punya hak untuk menyalurkan KIP kuliah yang disebut melalui jalur aspirasi. Jadi ada 2 rupanya ya, jalur perguruan tinggi ini langsung diberikan kepada perguruan tinggi kuotanya itu, dan kemudian perguruan tinggi yang menyeleksi. Yang kedua itu ada jalur aspirasi. Ya, jalur aspirasi ini yang disalurkan melalui anggota DPR. Tapi kalau saya baca-baca ini kelihatannya juga mereka bekerja sama dengan perguruan tinggi. Misalnya ini ada penerimaan di Aceh yang dilakukan oleh seorang anggota DPR RI Komisi 10 dari P3, dan kemudian juga ada yang di Universitas Negeri Makassar, ini beritanya saya dapatkan itu, dan mereka juga bekerja sama dengan perguruan tinggi.
Tapi kira-kira apa ya yang dimaksud dengan jalur aspirasi ini ya? Jalur aspirasi ini rupanya kan ada program semacam ini dan, sudah menjadi semacam, apa ya, saling paham di antara pemerintah dengan DPR itu untuk membagi-bagi kalau kalau di komisi lain misalnya menangani masalah PUPR misalnya mereka ini dapat proyek-proyek di daerahnya yang katanya disebutkan aspirasi dan ini dalam kasusnya kemudian itu banyak juga diselewengkan karena, yang disebut proyek-proyek di daerah itu kemudian, karena disalurkan melalui anggota DPR ya kemudian anggota DPR ini dapat komisi. Tapi saya kira kalau dalam kasus, di KIP kuliah mungkin tidak ada ya potongan atau ya potongan atau disunat itu dananya karena dana ini memang tidak terlalu besar dan kalau kemudian disunat pasti akan menjadi, heboh begitu. Nah rupanya yang disebut dana aspirasi itu kemudian itu disalurkan melalui para anggota DPR ini dan kemudian DPR inilah yang, kemudian menyalurkannya dan kalau saya baca sebagian besar ini bekerja sama dengan perguruan, tinggi. Tapi apa urusannya ya anggota DPR ini, menyalurkan dana, KIP ini, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Ini kelihatannya ada kaitannya dengan soal, elektabilitas karena mereka ini kemudian membagikan, KIP kuliah ini di dapil masing-masing dan dengan cara begitu mereka bisa mengklaim kepada, rakyat di situ bahwa mereka itu sudah memperjuangkan aspirasinya yakni melalui, KIP kuliah dan ini pada ujung-ujungnya tentu saja nantinya bisa dikonversi menjadi, elektabilitas ya, popularitas dan elektabilitas. Jadi, itu yang diakui oleh anggota DPR. Tapi bagaimana dengan soal bahwa, dananya itu atau, anggaran itu kemudian betul-betul disalurkan kepada mereka yang berhak. Nah, saya kira ini kan nggak sulit untuk, pengawasannya ya. Katakanlah misalnya betul ada yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, tapi bisa jadi juga terjadi bahwa mereka juga bisa memanfaatkan para, orang-orang, dekat dia atau bahkan kerabat dan keluarganya sendiri. Kenapa itu bisa kecurigaan semacam itu muncul, karena seperti saya sebut tadi realitasnya sekarang ini sedang sangat heboh sekali ada di media sosial daftar, para mahasiswa penerima KIP atau, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini yang gaya hidupnya itu hedon. Mereka itu punya, gaya hidup ya kan, idealnya ini mereka yang menerima KIP kuliah ini mereka betul-betul yang tidak mampu ya. Karena di KIP kuliah ini kan selain dibantu uang kuliahnya dibayarkan pemerintah, mereka juga dapat living cost ya, biaya hidup nggak terlalu besar, tapi tetap saja itu angkanya ya bagi mereka kalau mereka yang membutuhkan itu sangat sangat signifikan. Tapi persoalannya kemudian muncul ini daftar misalnya yang di Bandung ini ya, di Bandung disebutkan ini mahasiswanya menerima KIP itu dia sering posting di media sosial, sering nongkrong di kafe, jalan-jalan, liburan, bahkan dia punya mobil. Ya kalau orang seperti ini ya pasti tidak layak untuk menerima KIP kuliah dan, dari jumlahnya itu nggak mungkin menopang gaya hidupnya dan yang paling penting tentu dia tidak pantas melakukan itu. Di Undip Semarang misalnya juga ada seorang, penerima KIP kuliah yang dia itu, dikenal sebagai influencer gitu, gaya hidupnya tentu saja influencer, dia sering menerima endorse gitu dan follower-nya juga ratusan ribu. Nah ini, dia juga gaya hidupnya tentu saja namanya influencer pasti gaya hidupnya juga hedon, tapi dia menerima, KIP. Nah ini kemudian diributkan juga dan, belakangan dia katanya, eee, karena dia sudah bisa bekerja sendiri setelah diributkan itu dia kemudian mengundurkan diri dari program, KIP itu. Itu juga terjadi di kampus-kampus lain, ada di Brawijaya dan di beberapa kampus lainnya itu juga banyak terjadi semacam ini. Jadi, memang yang soal soal ini tadi mesti dipertanyakan ulang apakah, mahasiswa-mahasiswa yang menerima, KIP kuliah dan gayanya hidup hedon ini menerima itu, mereka itu menerima KIP kuliahnya dari jalur kampus, atau mereka dari jalur anggota DPR. Nah, kalau jalur anggota DPR juga dipertanyakan apakah kemudian seleksinya juga, bersama-sama dengan kampus atau mereka melakukan seleksi sendiri sesuai dengan daerah aspirasinya karena tadi kaitannya dengan, daerah pemilihannya. Nah, dari situ saya kira kita bisa bikin terang, seperti apa, sesungguhnya yang terjadi. Apakah ini soal
kelemahan dalam sistem, seleksinya dan, monitoring dari kampus, atau betul seperti disampaikan oleh, staf khusus presiden tadi Billy Mambrasar bahwa itu digunakan oleh, digunakan oleh para anggota DPR atau disalurkan oleh anggota DPR untuk anggota, untuk keluarga dan maupun kerabatnya. Nah, kalau itu yang terjadi kan namanya jadinya bancaan. Saya kira teman-teman di DPR juga perlu memberikan, penjelasan. Bisa jadi ada di antara DPR yang juga memanfaatkan seperti itu, tapi mungkin banyak juga yang, menyalurkan langsung ke daerah, pemilihannya. Tapi tetap saja ini kan sebenarnya wilayah abu-abu ya, mengapa mesti anggota DPR yang menyalurkan, bukankah itu program pemerintah? Dan justru kan sebagai anggota DPR itu kan harusnya dia melakukan pengawasan terhadap program, bukan terlibat dalam, pembagian programnya itu, pelaksanaan program. Kan kita tahu ada 3 fungsi dari, anggota DPR itu, satu fungsi legislasi, kedua fungsi, anggaran, dan fungsi, pengawasan. Nah, kalau ini dengan cara seperti ini mereka sendiri kemudian ikut menyalurkan dengan alasan tadi jalur aspirasi, ini kan bisa terjadi semacam kong kali kong dalam dalam soal, persetujuan terhadap pengajuan anggaran. Kan kita tahu bahwa departemen-departemen itu mengajukan anggaran kepada, DPR, dan kemudian disetujui oleh DPR, dan kemudian itu jadi undang-undang begitu ya, jadi APBN. Dan dari situ itu sudah jadi rahasia umum bahwa, banyak sekali kemudian kita tahu ada transaksi-transaksi gitu, misalnya sampai pemberian uang dan sebagainya. Itu banyak anggota DPR yang kemudian ditangkap, dan juga dari departemen maupun, daerah-daerah tertentu ya, kepala-kepala daerah yang kemudian ditangkap karena soal tadi itu, soal, suap menyuap untuk agar anggarannya mulus. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah, rasanya memang nggak tepat kalau kemudian anggota DPR yang harusnya itu, punya 2 peran setidaknya di sini ya, soal, budget dan kemudian pengawasan, tapi mereka juga terlibat dalam penentuan budgetnya, dan kemudian mereka terlibat dalam, pelaksanaannya itu seharusnya padahal mereka mengawasi. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh staf khusus presiden Billy Mambrasar, tidak berlebihan kalau itu harus dihentikan. Mengapa sih anggota DPR yang, fungsinya harusnya tadi sebagai 3 fungsi tadi, kok kemudian dia mesti mengambil peran juga sebagai, jalur aspirasi. Ya ini kalau toh yang dalam tanda petik yang jujur saja itu mungkin mereka cuman menggunakan ini, mengandalkan jalur aspirasi ini untuk, manfaatkan elektabilitas. Tapi tidak tertutup kemungkinan mereka juga ikut menikmati itu, terutama misalnya dalam proyek-proyek. Kita tahu banyak sekali proyek-proyek yang kemudian turun, melalui anggota DPR, dan ini kemudian banyak sekali kepala-kepala daerah, kepala-kepala dinas yang datang ke Jakarta kemudian melobi anggota DPR agar, program mereka, anggaran untuk pembangunan di daerah mereka itu dikabulkan. Nah, ini terutama teman-teman di badan anggaran ya yang didekati oleh mereka-mereka ini, oleh, birokrat baik di birokrat pemerintah pusat maupun di daerah. Jadi kalau kita lihat semacam ini memang, makin tesis kita tentang pembusukan yang terjadi di, Indonesia ini, betul-betul makin sempurna ya, karena tadi anggota DPR-nya yang harusnya menjadi pengawasan kemudian dikooptasi oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintahan, melalui partai-partai semua ditarik masuk ke dalam kabinet pemerintahan seperti yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kemudian, kalau para pimpinannya, petingginya itu, sudah masuk dalam kabinet dan kemudian partainya menjadi, bagian dari pemerintah, maka anggota-anggota DPR yang ini merupakan, bagian atau, ya alat dari fraksi-fraksi di DPR itu betul-betul akan hanya menjadi stempel apapun kemauan pemerintah. Ya bagaimana karena, ketua umum partainya itu bagian dari pemerintahan. Bahkan banyak di antara ketua umum partai kan kemudian menjadi menteri di kabinet. Artinya ya partai-partai itu adalah bawahan, dari ketua umumnya, anggota DPR itu, bawahan dari fraksi, dan fraksi bawahan dari ketua umumnya, sementara ketua umumnya itu bawahan dari, presidennya. Ya kalau sudah begini kita nggak bisa berharap apa-apa, jadi ya nggak kaget kalau kemudian yang tidak kebagian itu ya kemudian melakukan unjuk rasa seperti yang terjadi sekarang di kampus-kampus hari ini. Jadi dunia pendidikan kita kali ini memang betul-betul, menyedihkan karena yang mereka seharusnya menerima beasiswa kemudian tidak bisa menerima beasiswa, sementara mereka yang menerima
beasiswa ternyata, mereka itu seharusnya, tidak berhak dan justru itu dana yang harusnya bisa digunakan oleh mereka yang membutuhkan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup mereka untuk menyelesaikan kuliah, tapi justru digunakan oleh untuk foya-foya, beli gadget mewah, jalan-jalan, dan bahkan juga kemudian beli kendaraan. Sempurna semuanya, kalau sejak mahasiswa pun perilakunya sudah seperti itu, bagaimana nantinya mereka ketika masuk berkarir di dalam pemerintahan maupun juga di perusahaan-perusahaan lainnya. Saya Sunarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.